Halo kan, Assalamualaikum. Di video kali ini Ane akan merekomendasikan 5 novel yang sang MC awalnya dari dunia kultivator atau dunia para dewa bereinkarnasi ke bumi atau dunia modern. Penasaran dengan rekomendasinya? Yuk simak terus videonya. Number 1. Oke, yang pertama ada novel yang berjudul Urban Banish Immortal. Kalian pasti tahu dengan Sun Wukong atau Kerasakti kan? Di sini Sun Wukong tuh sudah menjadi salah satu dewa di kayangan Gan. Nah, Sun Wukong punya murid yang merupakan dewa juga bernama Telepat Sarlo, sang MC kita. Keahliannya dia bisa membaca pikiran dan isi hati orang lain. Kayangan cuma dia yang bisa. Selain itu, Star-Lord juga mempunyai kekuatan yang sangat overpower. Ya iyalah, semua dewa pasti overpower. Ceritanya nih, suatu ketika si Star-Lord tertangkap basah sedang mengintip putri Kaisar Langit atau Raja para Dewa yang lagi mandi, hingga ia menyebabkan diusir dari kayangan dan dipaksa menjadi manusia biasa di dunia. Sebelum dibuang ke dunia manusia, Kaisar Langit memerintahkan supaya Star-Lord dilucuti kekuatannya dan dikunci ingatannya. Tapi berkat kelicikan Star-Lord, dia berhasil lolos. Singkat cerita, Star-Lord berhasil menemukan tubuh yang cocok dan menggantikannya. Pemuda itu adalah Guo Wei yang baru saja mati karena kecelakaan. Ceritakan Guo Wei selain tampan, dia juga seorang tuan muda yang kaya raya. Kekurangannya hanya dia tuh suka main perempuan, judi, terlibat geng, suka berkelahi, intinya dia brengsek. Singkat cerita, setelah berhasil bereinkarnasi, sang MC sangat menikmati hidupnya. Membuat banyak pacar di sekolah, meraih ranking tertinggi. Sang MC juga beberapa kali diincar oleh pembunuh, tapi berhasil diselesaikan dalam sekejap. Ya iyalah, dewa dilawan. Number 2. Yang kedua ada novel yang berjudul Genius Sword Immortal. Novel ini menceritakan tentang seorang immortal yang bernama Ye Feng. Diceritakan pada waktu itu Ye Feng dan masternya sedang bertarung dengan Raja Neraka karena memperebutkan harta karun dari Kaisar Naga. Dan digambarkan master dari Ye Feng adalah salah satu kecantikan dari alam dewa. Secara tidak sengaja, Ye Feng menginjak mekanisme misterius yang menyebabkan ia, masternya, dan Raja Neraka ditransfer ke dunia manusia. Karena kultivasi Ye Feng masih rendah, dia terbunuh selama proses transfer. Karena itu, cuma arwahnya saja yang selamat dan ditransfer ke pemuda yang kebetulan namanya sama, Ye Feng. Sedangkan sang master, Raja Neraka, keberadaannya masih belum diketahui. Singkat cerita, di dunia manusia ada juga kultivator Gan. Kalau di alam dewa, energi disebut Zen Ki. Kalau di dunia manusia disebut Ki. Tingkat kekuatan pun berbeda. Kalau Zen Ki diibaratkan 100, kalau Ki diibaratkan 50. So, Zen Ki itu lebih kuat 2 kali lipat dari Ki. Diceritakan di dunia manusia, sumber daya kultivasi masih berlimpah. Karena sistem bela diri atau kultivasi di dunia manusia itu masih terbelakang. Di sini juga ada beberapa keluarga bela diri yang dihormati, sampai-sampai pemerintah pun enggan berurusan dengan mereka. Nah, kebetulan keluarga Ye Feng adalah salah satu dari keluarga tersebut. Tapi semua keluarganya sudah dimusnahkan oleh pertikaian antar keluarga bela diri. Yang tersisa hanya Ye Feng dan kakeknya. So, dimulailah perjalanan sang MC dalam membalaskan dendam keluarganya, sekaligus mencari cara untuk kembali ke dunia immortal atau dunia para dewa. Number 3. Oke, yang ketiga ada novel yang berjudul Rebirth of Urban Immortal Cultivator. So, novel ini menceritakan tentang kehidupan sang MC bernama Chen Fan yang kembali ke bumi setelah 500 tahun kultivasi di dunia immortal atau dunia para dewa. Chen Fan awalnya adalah seorang pemuda yang malas, manja, intinya dia dianggap gagal dalam kehidupannya. Keluarganya tentu saja sangat kecewa sekali padanya. Singkat cerita, setelah kematian kedua orang tuanya, pacarnya terpaksa menikah dengan musuhnya. Selain itu, Chen Fan baru sadar ternyata kematian kedua orang tuanya tuh ada hubungannya dengan rival
rival bisnis orang tuanya. Karena stres, dia memutuskan untuk bunuh diri. Untungnya, dia diselamatkan oleh seorang kultivator immortal yang kebetulan lewat di bumi dan dibawa ke dunia immortal. Di dunia immortal tuh, Chen Fan adalah seorang kultivator yang jenius. Masternya adalah salah satu kultivator paling kuat di dunia immortal. Biar kalian nggak bingung, aneh urutnya pakai angka ya. Master Chen Fan butuh 800.000 tahun untuk mencapai level 9. Tapi Chen Fan hanya butuh 500 tahun saja untuk mencapainya. Bayangkan bagaimana jeniusnya sang MC. Tapi dikarenakan kultivasinya terlalu cepat, fondasinya menjadi tidak stabil. So, waktu sang MC ingin naik ke level 10, level terakhir, dia gagal dalam menghadapi kesengsaraan surgawi yang menyebabkan tubuhnya hancur. Untungnya jiwanya dikirim kembali 500 tahun yang lalu, yaitu pas Chen Fan masih muda. Wah, suka aneh nih second chance. Singkat cerita, Chen Fan senang sekali dengan apa yang terjadi dan bertekad menebus semua kesalahan-kesalahan masa lalunya dan berjuang untuk kembali menjadi kultivator terkuat di alam semesta. Di bumi ada juga kultivator dan bahkan dewa kan. Tapi ya gitu, masih kalah kuat sama yang ada di dunia immortal. Number 4. Oke, yang 4 ada novel yang berjudul Strong's Abandoned Son. So, novel ini menceritakan tentang seorang kultivator yang bisa dibilang ya biasa-biasa saja yang bernama Yemo. Yemo mempunyai master bernama Luo Ying. Luo Ying hanya kepala sekte kecil bernama Magical Herb Sekte. Luo Ying selain jenius kultivasi, dia juga sangat cantik. Kecantikannya bisa dibilang yang teratas di dunia immortal. Banyak jenius sekte besar ingin melamarnya, tapi semuanya ditolak karena Luo Ying hanya mencintai Yemo. Tapi Yemonya nggak peka. Alhasil semua sekte besar marah dan menghancurkan sekte Luo Ying. Keduanya terbunuh dan roh mereka ditransfer ke dunia modern yang disebut bumi. Yemo ditransfer ke tuan muda yang kebetulan namanya sama-sama Yemo. Dia adalah tuan muda dari keluarga Y. Keluarga Y merupakan salah satu dari 5 keluarga teratas di Cina. Tapi karena pertikaian keluarga, Yemo diusir dari keluarga besar dengan alasan yang tidak masuk akal. Ayahnya meninggal dan ibunya pergi entah kemana. Di bumi banyak sekali terdapat sekte-sekte bela diri, tapi ya gitu, sistem mereka bisa dikatakan sangat terbelakang bila dibandingkan dengan dunia immortal. Yemo juga menemukan bahwa item-item langka atau legenda di dunia immortal ternyata banyak ditemukan di bumi. Alhasil Yemo yang tadinya kultivator biasa-biasa saja, begitu tiba di bumi, ia berubah menjadi kultivator jenius. Yang membuat novel ini berbeda dengan novel bertema modern day lainnya, yaitu yang bertempur tuh nggak cuma kultivator, MC, sama seni bela diri bumi doang, tapi ada juga makhluk, ya katakanlah dari planet Namek yang nyasar ke bumi. Diceritakan bahwa teknologi planet Namek itu 100 kali lebih maju daripada bumi. Number 5. Yang kelima ada novel yang berjudul Realm of Myth and Legend. So, novel ini menceritakan tentang seorang kultivator immortal bernama Izgot. Nah, Izgot sendiri merupakan kultivator terkuat yang ada di dunia immortal. Namanya itu Seven Realm. Kekuatannya digambarkan dia bisa dengan mudah menghancurkan galaksi dengan sekali tinjunya. Kebayangkan bagaimana kuatnya? Tapi si Izgot ini masih belum puas dengan kekuatannya. So, dia memutuskan untuk menantang kesusahan surgawi, tapi apesnya dia gagal. Tubuhnya hancur, hanya menyisakan jiwanya yang bergentayangan. Di lain tempat, sebut saja bumi, ada seorang anak laki-laki bernama Jin. Jin adalah seorang gamer profesional. Kehidupan Jin bisa dibilang sangat memprihatinkan. Ayahnya nikah lagi dengan wanita kaya, lalu mencampakkan Jin dan ibunya. Ibu Jin bahkan harus kerja di 3 tempat yang berbeda setiap hari agar bisa cukup makan. Di sekolah, Jin sering dibully karena kemiskinannya. Bahkan pacarnya pun mencampakkannya. Di lingkungan tempat tinggalnya pun, Jin dan ibunya kerap sekali diganggu oleh preman setempat. Suatu hari muncul game VR MMORPG yang disebut Realm of Myth and Legend, disingkat RML.
Sebenarnya ada juga game VR, akan tetapi yang ini tuh lebih real. Game ini memungkinkan pemain dengan keahlian di dunia nyata seperti ahli pedang, seni bela diri, memanah, kecepatan waktu reaksi untuk mendapatkan manfaat terbesar di dalam game. Contohnya seorang pasukan khusus yang bermain RML dan warga biasa yang bermain RML, maka yang lebih diuntungkan yaitu pasukan khusus. Jin pun tertarik dan mencoba membeli konsol game tersebut. Tapi di tengah jalan ia ditabrak mobil dan mati. Tepat pada saat itu, jiwa dari dunia lain menyeberang dan mewarisi ingatannya, yaitu Izroth. Singkat cerita, setelah Izroth memahami situasinya, dia berjanji dalam hati akan membahagiakan dan melindungi ibu Jin seperti ibu sendiri. Di dunia immortal, Izroth itu yatim piatu kan, dan membalaskan semua yang pernah membuli Jin di masa lalu, sekaligus mewujudkan cita-cita Jin sebagai gamer nomor 1 di RML, karena ia secara tidak sengaja menempati tubuh Jin. Pertempuran di novel ini sebagian besar berada di game VR, dan sebagian kecil di dunia nyata. Data ini masih belum valid kan, karena novel ini sendiri masih 500 chapter, masih ongoing. Biasanya novel-novel manhwa, apalagi wuxia, bisa sampai 1000 chapter lebih. So, gimana kan rekomendasinya? Jika kalian suka, kalian bisa like dan komen di bawah. Dan jika kalian hobi baca dan suka baca novel atau komik online, kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi-rekomendasi dan info menarik dari Ane. Terima kasih telah menonton videonya dan salam kultivator.